Ini menggunakan printhead yang kita bilang punya precision droplet control. Ya, jadi printhead ini sudah dilengkapi dengan teknologi variable dot. Presentasi keempat kali ini datangnya dari Muto, and please welcome Mr. Roni Rahmat. Please give applause to Mr. Roni Rahmat. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya percaya keadaan Bapak Ibu sama seperti saya mengantuk ya. Jadi beruntung saya diminta ke depan langsung, jadi agak melek sedikit ya. Perkenalkan, nama saya Roni Rahmat. Saya secara company berasal dari PT Panji Media Utama yang berkantor di Jakarta. Kami adalah distributor produk mesin digital printing large format dengan brand Muto dari Jepang juga. Jadi kalau tadi Bapak Ibu bisa melihat sepertinya prosesnya juga banyak, terus kemudian teknologinya canggih-canggih. Ini kalau saya mesinnya yang kecil-kecil dan pelan-pelan aja. Jadi tujuannya hari ini adalah untuk menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa ada satu produk dari kami yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menambah satu proses dari sebelum masuk ke proses produksi dari tahap desain adalah untuk perihal proofingnya. Gitu. Oke, jadi mungkin saya akan perlihatkan sampel dulu sebelum dimulai presentasinya. Iya. Oke, jadi selama ini mungkin Bapak Ibu tahu ya kalau sebelum proses produksi biasanya dari desain terus kemudian ada customer yang minta proofing. Ya, jadi ada dua proofing yang biasa kita kenal, ada soft proofing berupa file PDF yang nanti butuh remote collaboration, saling cek sana sini, bentuk desain dan layout dan lain sebagainya. Dan juga ada juga hard proofing yang kita pakai untuk menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Nah, pada umumnya, kita sambil terima kasih. Ini adalah sedikit pembahasan dari kami. Pertama juga saya ulang dulu mungkin ya, terima kasih Pak Samuji dan tim TGS yang sudah mengundang kami dan memberikan kesempatan kepada kami. Semoga informasi yang hari ini disampaikan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Next. Oke, ya, jadi di digital proofing itu kan memang ada dua macam ya. Jadi ada yang soft proof berupa file PDF untuk melihat dan mengecek layout, kemudian lihat jenis huruf yang digunakan, tata letak dan sebagainya. Kemudian ada juga adalah hard proof ya. Oke, kita next aja. Oke, jadi soft proofing itu dipakai menggunakan file PDF biasanya ya untuk melihat kondisi sebelum dinaikkan ke dalam proses produksi. Jadi ini untuk quick review dulu untuk melihat kesesuaian desain dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa digunakan untuk kolaborasi. Jadi biasanya kalau klien yang ada di luar area kita produksi biasanya akan melihat melalui file dan bisa di-sharing melalui online platform. Kemudian ada juga yang kedua adalah hard proofing. Jadi ini biasanya orang akan minta untuk melihat kondisi sesungguhnya output sebelum naik ke proses produksi. Dan biasanya banyak sebelumnya itu hanya menggunakan paper tertentu untuk melihat hasil output. Nah, next. Oke, ini ya biasa ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham betul, jadi ini mungkin juga knowledge saya sangat terbatas, tapi kira-kira seperti ini, step by step prosesnya, dari mulai preparasi filenya, persiapan file, terus mencetak proofnya, kemudian nge-review, dan nanti finalnya adalah approval atau ditolak untuk diedit kembali, dan kemudian untuk di-approve ulang. Next. Saya agak cepat aja ya, daripada kita ngantuk ya Bapak Ibu ya. Saya juga ngantuk soalnya, nggak bercanda. Oke, ini beberapa checklist ya. Jadi ada kontennya, teksnya, terus kemudian layout dan positioningnya, terus apakah image-nya sudah sesuai, apakah sudah high resolution atau belum. Kemudian untuk melihat akurasi warnanya, ya, dan juga melihat technical aspek lainnya, aspek-aspek yang diperlukan untuk melakukan proses produksi di ujungnya nanti. Next lagi, Mbak. Oke, kemudian ini juga adalah proses terakhir bagaimana tadi sudah dibahas mungkin banyak mengenai warna ya oleh Pak Jaya sebelumnya. Jadi ICC Profile ini sangat berperan penting dalam melakukan color matching atau color management system, dan di mana kami printer Muto ini menggunakan teknologi dari CGS Oris dan menggunakan software yang namanya Flexpack.
Ya mungkin bacaannya terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Nanti kita skip aja, nanti materi kalau misalnya diperlukan bisa minta ke timnya DGS. Next. Oke, nah ini adalah bentuk produknya. Jadi mesinnya ukurannya hanya kecil aja, kira-kira 60 cm lebarnya, area cetaknya 60 cm. Kemudian teknologi yang dipakai adalah dari jenis tintanya. Jadi tinta ini menggunakan namanya kita sebut sebagai multipurpose ink atau MP ink. Ya, jadi tinta ini bisa cetak di atas berbagai material. Ini saya ada bawa contoh sedikit mengenai tin plate, terus kemudian ada lagi menggunakan art karton seperti ini duplex, ya. Terus kemudian ini mau ada sampel plastik juga, tapi mohon maaf ini sampel plastik udah keliling-keliling dan saya ternyata nggak punya sampel lagi, jadi saya bawa yang ini aja. Bisa melihat hasil sesungguhnya di atas media yang akan dipakai untuk produk akhirnya nanti. Dan biasanya kalau sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin agak miss karena bukan produk aslinya. Nah ini akan memungkinkan Bapak Ibu untuk melihat produk sesungguhnya, mendekati produk sesungguhnya sebelum proses cetak akhirnya. Kemudian ini juga ada bahan metallized ya seperti ini. Ya, ini juga bisa mencetak dengan ada base warna putih. Jadi kalau lihat Bapak Ibu lihat di depan sini, produk ini bisa dikonfigurasi menggunakan warna standar double CMYK atau sampai 8 warna menggunakan CMYK, orange, green, blue, dan white. Jadi memang ini yang diperlukan untuk standar proofing biasanya membutuhkan sampai 8 warna. Nah, multipurpose ini sebetulnya adalah berbahan dasar eco-solvent. Jadi kita kenal ada solvent, ada eco-solvent, ini menggunakan eco-solvent. Ya mungkin sebelumnya banyak mesin proofing yang beredar, merek Jepang juga menggunakan teknologi yang sama, tapi hanya bisa mencetak di atas bahan-bahan yang memang sudah coated dan bukan di atas bahan langsungnya. Next. Kemudian ini menggunakan printhead yang kita bilang punya precision droplet control. Ya, jadi printhead ini sudah dilengkapi dengan teknologi variable dot. Jadi untuk mencetak dari dot yang paling kecil di ukuran 3,5 pikoliter sampai sekitar 49 pikoliteran. Kemudian bisa diatur juga secara teknologi untuk mencetak warna yang terang itu menggunakan dot kecil dan warna yang gelap menggunakan dot yang besar, sehingga gradasi yang dicapai akan lebih halus dan mendekati hasil terutama cetak offset. Next. Oke, ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan ya Bapak Ibu kira-kira ya. Ini saya juga agak kecilan mungkin ya. Ini ada vinyl chloride sederhana bisa seperti stiker dan lain sebagainya juga bisa. Kemudian ada transparent film, tabel wallpaper, coated cardboard, styrene board dan lain-lain. Termasuk juga aluminum composite yang biasa dipakai menggunakan solvent dan UV curable itu solvent tidak bisa tapi di UV bisa, tapi dengan MP3 ini semuanya rata-rata bisa. Jadi hampir nggak ada batasan dengan bahan, termasuk kertas dan plate. Next. Oke, yang umum sering kita temui adalah proofing dengan menggunakan tinta UV. Biasanya packaging akan lebih suka dengan tinta UV karena tekstur bahannya jadi nggak kelihatan. Ya, tapi biasanya kalau untuk bahan-bahan tipis seperti plastik, kemudian plate, itu dia akan kehilangan tekstur asli bahannya. Jadi karena tinta UV karakternya adalah dia timbul, dia tidak menyerap ke atas dalam permukaan material. Dia hanya menempel di atas permukaan material, dikeringkan atau dicuring dengan sinar UV, kemudian tintanya akan cenderung timbul. Nah, dengan menggunakan MP ink ini, multipurpose ink ini, hasilnya sudah tidak akan timbul lagi. Jadi akan flat, natural finish. Jadi kita udah nggak bisa ngerasain ada efek tinta yang timbul di luar. Ya mungkin kalau misalnya berkenan, Bapak Ibu silakan diputar aja dulu sampelnya karena sampel saya memang terbatas. Pak, mungkin Pak Sambil boleh? Izin Pak. Oke, next. Ya, selain itu kita juga punya karakteristik yang cukup unik. Jadi ini sangat resisten terhadap proses bending ya. Jadi bisa semacam mungkin untuk vacuum forming dengan panas tertentu, kemudian bisa untuk shrinkage dengan menggunakan shrink packaging material. Ini bisa dilakukan tanpa merubah hasil akhirnya. Jadi biasanya kalau menggunakan UV itu kalau kita bending, kemudian dengan panas tertentu hasilnya akan crack. Ya, jadi hasilnya tidak natural lagi. Tapi dengan ini sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan proses tersebut dengan panas yang cukup tinggi dan hasilnya tetap akan sama seperti hasil output printer awalnya. Next.
Ini ada sedikit video presentasi, mungkin Bapak Ibu bisa menyimak sedikit ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan boleh kalau sambil nunggu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah ada nih Pak siswa yang betul fokus mendengarkan. Boleh diperkenalkan namanya siapa, dari mana dan apa pertanyaannya? Baik, terima kasih Pak. Salam kenal, saya Moko dari Klaten Pak. Siapa? Mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 4 ya. Bapak Satu-satu. itu bikin kuis apa tanya Pak? Tanya karena nggak tahu nih. Iya silakan, Oke, boleh. silakan. Belum ada harinya. Oke, jadi untuk yang proofing ini mungkin kan tadi mesinnya MP ini Pak. Ya betul Pak. Nah, itu apakah sumbernya bukan Oris atau bukan? Karena dulu histori itu saya pakai Oris. Produk-produk packaging itu karena banyak yang warna case atau Pantone itu susah ngejarnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pangsa pasar baik di internal atau eksternal itu kan banyak base colornya itu yang ICC-nya Grecol ataupun Grecol yang support G7 dan isocoated. Nah, itu yang baiknya seperti apa ya yang perlu kita perlakukan, apakah kita hanya mempunyai 2 profil itu yang harus kita pilih atau tidak. Oh oke. Terus yang terakhir Pak, Siap. terkait dengan kalau tadi dengan sistem yang ditawarkan itu menarik, jadi medianya banyak, bisa mentalize, bisa macam-macam. Nah, base kertas itu kan pengaruh di LAP Pak ya. Nah itu apakah bisa mengakomodir dari software itu yang bisa bahwa nanti bisa kita dapat dari customer dari Jepang minta sampel seperti ini, apakah dengan standar kita bisa mencapai warna itu atau memang kita harus kalibrasi dan membuat IC profile ulang. Oke, itu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan ya Pak ya, jadi memang di kerjasama saat ini memang awal kami membawa Mutoh 628 MP ini ke Indonesia khususnya ya. Jadi kalau untuk yang 1628 itu sebenarnya ada customer kami di Bandung, itu adalah pabrik sarung tangan kulit untuk golf. Jadi mereka sekarang sudah menggunakan 4 mesin dari seri yang sebelumnya 1627, terus kemudian ada 1628 MH. Itu mereka menggunakan 4 mesin untuk produksi sarung tangan kulit. Cuman jujur memang itu softwarenya tidak menggunakan software khusus. Dia bisa menggunakan software yang lain. Seperti kita tahu lah, RIP software itu sebenarnya ada banyak di luar sana. Ada Flexi, ada ya Photoprint, kemudian ada Oris juga ada sendiri, kemudian ada Onyx, ada dan macam-macam lagi. Termasuk Colorgate, terus yang Linux base ada Caldera dan lain sebagainya. Itu di industri kami Pak, yang large format. Nah, ini sebenarnya memang terbuka, masih terbuka untuk digunakan kepada software lain selama mereka support drivernya. Gitu. Cuman memang kenapa Oris? Karena memang di awal dari Jepang itu menginstruksikan kami sebagai distributor untuk mencari partner dengan Oris karena mereka memproduksi tinta dan seluruh settingannya dengan menggunakan sistem dari Oris, dan kemudian sepertinya sama-sama mengerjakan untuk tintanya juga bekerjasama dengan Oris gitu ya. Tapi tintanya tetap mereknya Mutoh kok Pak, tenang aja gitu. Jadi nggak harus yang lain. Nah, untuk pangsa pasarnya masih tetap terbuka, cuman memang color management mungkin harus banyak dikonsult. Jadi saya juga sedang belajar banyak dan berbicara banyak dengan para ahli color management, software dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini ya memang yang tersedia hanya dengan Oris untuk yang 628 MP ini. Di luar itu kalau untuk grafik standar saja, hampir seluruh RIP software yang tersedia di pasar, termasuk Print Factory dan lain sebagainya, itu sudah mendukung software ini. Ya. Terus kemudian tadi yang kedua mengenai material dan bahan Pak ya. Jadi kalau untuk bahan yang apapun bahan yang Bapak gunakan, nanti kedepannya itu memang harus disiapkan satu profil khusus Pak untuk masing-masing. Jadi harus kalibrasi ulang. Jadi kalau misalnya nanti mau ngikutin mungkin sampel yang sudah ada, tetap harus diukur dulu ini dapat LAB-nya berapa gitu kan. Nanti disesuaikan dengan softwarenya, outputnya nanti akan kita mengikuti seperti itu. Jadi itu mungkin standar proofing seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai satu profil untuk semua. Ya, which is memang dimana itu semua memang harusnya seperti itu kan Pak. Jadi satu bahan, satu resolusi itu membutuhkan satu profil. Jadi kalau kami di industri yang large format untuk cetak banner-banner seperti ini, itu biasanya memang
kita memberikan kita bisa bicara resolusinya berapa, pasnya berapa gitu ya. Kemudian kita bikin ICC profile untuk itu. Jadi untuk yang 4 pas profile sendiri, untuk yang 6 pas profile sendiri, 8 pas sampai 16 pas itu profilnya sendiri-sendiri. Ya ini pun berlaku untuk standar proofing karena nggak bisa kita pakai satu jenis ICC profile untuk semuanya. Karena nanti kan keluaran tintanya pasti berbeda tergantung settingan drivernya. Kemudian tingkat penyerapan bahan terhadap tintanya juga akan berbeda dan ini semua harus dikalibrasi ulang dan diukur dengan menggunakan alat. Ya, nanti dilengkapi dengan software Oris itu semuanya akan tercapai. Gitu. Jadi, sorry Pak, yang ketiga boleh diulang Pak. Ini Pak, Pantone Pak. Oke. Ya tentunya kalau kita ngebahas mengenai sampai ke level Pantone dengan software Oris, sepertinya akan dimungkinkan untuk mencapai itu. Walaupun mungkin tetap ya nggak 100% ya Pak. Jadi seperti tadi Pak Jaya juga jelaskan di depan bahwa nanti akan tercapai delta E berapa. Tadi beliau juga bisikin saya mengenai standar ISO itu delta E-nya antara 4 atau 5. Gitu. Tapi di market, di pasar kita, orang itu kadang-kadang minta delta E antara 2 atau sampai di bawah 1. Gitu. Jadi ya kembali lagi asal alatnya bagus dan kondisi mesinnya bagus, prima, print headnya juga mulus, maka saya rasa nggak akan sulit untuk mencapai itu. Mungkin dengan proses yang sedikit lebih panjang. Gitu, karena kita harus benar-benar tahu nih karakter bahan penyerapan tintanya seberapa gitu. Karena inkjet akan berbeda dengan offset. Ya, kita memang membuat proofing ini untuk mendekati hasil akhir gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, Pak? Tadi sudah terjawab kah? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Itu mungkin ada lagi, silakan sambil menunggu. Oke, ada lagi kah? Ya, kalau ini suaranya lebih soft spoken nih. Ada lagi kah? Iya, memang hanya 2 Pak. Ini kembar sama itu suaranya agak. Oh iya. Enggak sih tergantung yang bawa sebetulnya. Oke, ada lagi kah nih? Kalau orang Semarang tuh bilang tombong ngantuk ya Pak ya. Iya. Because like Mr. What is that? Mr. Young said that it's sleepy time ya, Mr. ya. After getting lunch and then we hear like a fairy tale. Apalagi kita di sini diputerin video nggak ada suaranya ya Pak. Nggak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa keluarin aja gambar videonya, nanti saya jelasin aja. Baik, ini storytelling beneran. Storytelling beneran nih, jadi jedongeng nih ya. Yes, oke silakan. Ini papa saya udah lama ngajarin saya storytelling. Oke, listen carefully. Iya. Ya jadi di Hi everyone, itu ada. Oke. these are the VJ1628MH and VJ628MP Muto MP inkjet printers. Today, we would like to introduce some of the outstanding features of the MP31 ink that these printers carry. By the way, what's MP ink? MP ink is a multi-purpose ink that can be applied in a variety of ways to expand the range of your work. Diverse media compatibility. The first feature is the ability to print on a variety of materials. For example, paper can be printed widely from thin paper to paperboard for packaging. MP ink can be used to print on a variety of materials without the need for inkjet-specific media. The original texture of the materials. The second feature is the ability to print smooth and vibrant finish while preserving the texture and feel of the materials. MP ink dries gently at low temperatures and fixed to the media, resulting in a flatter, more natural finish. This is a sample printed on vapor deposition paper. Compared to UV ink, MP ink has a gloss that makes use of the metallic feel of the material. This is directly printed with MP ink on a material with a characteristic surface texture. Even when viewed up close, the color is beautifully rendered while preserving the texture of the material. Excellent elasticity for post-processing. The third feature is that it has very good elasticity, and it is easy to post-process.
We pulled a sample of a print on PVC film with MP ink, but there was no ink cracking. Also, these boots are a sample of direct printing on rubber material and post-processing. How was it? We have introduced 3 key features of MP Ink this chapter, which are diverse media compatibility, the original texture of the print materials, and excellent elasticity for post-processing. We would like to introduce our sample production from the next chapter. See you soon. Oke ya, Bapak Ibu demikian. Ada video-video lain di channelnya Muto Channel di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa cari juga. Jadi ada beberapa sampel video lain yang di real produknya bisa dilihat. Tadi kita lihat ya, ada elastisitinya sangat baik sekali, bahkan untuk string packaging atau untuk di atas bahan akrilik pun, kalau untuk di vacuum forming atau di bending segala macam itu tidak akan merubah kualitasnya. Nah, tapi saya disclaimer dulu Bapak Ibu, untuk yang di atas bahan kulit itu biasanya memerlukan pre-processing bahannya dan juga nanti post-processing setelah printing. Jadi ini informasi tambahan aja, karena memang customer kami yang di Bandung itu mereka melakukan riset sendiri, bahkan dulu awalnya mesin itu mereka beli langsung dari Jepang. Kemudian karena pandemi waktu itu mesinnya problem dan tidak bisa mendatangkan teknisi dari Jepang langsung, akhirnya mereka panggil kita. Gitu. Ya, sempat saya marahin juga karena biasanya kita dengan Jepang itu sangat strict, kalau memang ada customer Indonesia kita akan melayani mereka. Gitu. Tapi ternyata mereka jual langsung tanpa memberitahu kita, tapi akhirnya kita layani dan sekarang mereka akhirnya nambah dengan kita sudah sampai 4 unit totalnya. Nah itu dapurnya saya nggak bisa cerita banyak karena memang saya nggak tahu. Jadi kami tidak pernah mengetahui pre-proses dan post-prosesnya dari printing di atas kulit itu. Jadi mereka bikin sarung tangan kulit itu yang cuma 1 biji doang, terus diekspor ke pasar Eropa, Amerika, Jepang, dan kemudian biasanya akan kembali lagi ke sini dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Jadi cuma mereka juga memang tidak jual lokal, mereka hanya produce untuk ekspor. Pabriknya ada di Bandung. Dan mereka pekerjaannya hanya melakukan ini, termasuk dari mulai printing sampai ke jahit dan processing, kemudian produknya dijual jadi untuk diekspor. Kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu, demikian informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kendala teknis yang terjadi. Jika masih ada pertanyaan, silakan. Saya masih ada di sini. Untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh, silakan menghubungi timnya TGS juga boleh, atau ke saya langsung juga boleh untuk hal yang lebih teknis. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, selamat siang dan selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih.